Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Feni Aprilia dengan NPM 2375811 dan kali ini saya akan mengerjakan praktikum 618 yaitu lab using the GVM Vulnerability Scanner. Jadi dalam lab ini kita akan menyelesaikan tujuan yang pertama melakukan pemindaian scan host untuk menemukan kerentanan. Yang kedua adalah mengeksploitasi kerentanan yang ditemukan oleh GVM. Jadi GVM ini atau Greenbound Vulnerability Manager adalah bagian dari rangkaian produk open source Vulnerability Management yang dikembangkan oleh Greenbound Networks GmbH. Perbedaan dengan Nmap, jadi Nmap berbasis CLI atau Command Line Interface, sedangkan GVM menggunakan GUI (Graphical User Interface) untuk menjalankan scan dan menampilkan laporan kerentanan. Jadi kita akan memindai host rentan yang terkenal yaitu Metasploitable dan kita akan menentukan cara memanfaatkan kerentanan yang ditemukan. Langsung saja kita ke part 1 yaitu menjalankan layanan GVM. Start the GVM scanner using the sudo gvm start command. You can also access the GVM script using the application menu on the Kali desktop. Kali 02 Jim start. Kita masukkan passwordnya yaitu Kali. Kan tadi udah di close. Oke, tadi kan sudah kita start ya, sudo gvm start. Kita ss dulu. Next. Selanjutnya catatan, jika muncul pesan GVM service are already running, berarti layanan sudah aktif. Jika browser tidak terbuka otomatis, kita bisa buka manual dengan membuka ini. Kita tunggu. Kemudian kita cari wait https 127.0.0.1 dengan port 139392. Oke, sebentar.
Bentar, di screenshot dulu. Kita sign in. Nah, di step 2 ini, setelah login, aplikasi GFM Scanner terbuka di browser. Lalu kita pilih menu scan, lalu pilih tas. Sudah ya. Setelah itu pada pojok kiri atas ada 3 icon. Klik. Ada ya. Pilih, klik icon Task Wizard. Task Wizard, terus kita pilih Advanced Task Wizard. Lalu kita isi pengaturan dengan nama, yaitu Metasploit dengan target host 172.17.02, kemudian sisanya kita biarkan secara default. Lalu kita create. Nah, kemudian kita tunggu hingga status menjadi down 100%. Nah, di sini kan tadi kita disuruh tunggu ya. Kemudian setelah kita bisa di column report ini kita pilih angka 1. Nah, sabar, ini di access belum ya. Kita access dulu. Kemudian kita klik angka 1. Nah, ini statusnya masih request ya. Oke, ini kita tunggu, ini masih belum 100, tapi kita lanjut dulu ke sini.
Jadi nah ini sudah done atau sudah berhasil. Lanjut kita ke sini. 618. Nah, tadi di sini ada berapa banyak kerentanan tingkat height yang ditemukan. Jadi yang ditemukan itu ada 20. Di sini ada 20. Oke, sebentar saya screenshot dulu. Lanjut pertanyaan kedua. What are some dengan skor tertinggi? Jadi kita di scan, kemudian result. Jadi di height itu ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19. Ya itu tadi mungkin saya salah hitung, ada 20. Lanjut ya. Apa itu Twiki? Bagaimana cara mitigasinya? Twiki adalah wiki enterprise open source dan platform aplikasi web. Nah, kerentanan ini muncul sebelum versi 4.24. Solusi, kita update ke versi terbaru untuk menutup kerentanan. Lanjut step 3, yaitu interpretasi hasil scan. Click the retake service is running vulnerability list the result tab. GVM provides. Ya, kita buka ini dari servernya ini. Kemudian di sini ada summary, lalu detection resultnya, insight-nya, kemudian detection methodnya dengan version, lalu di sini ada solution type dengan mitigation. Nah, kemudian kita balik lagi ke sini. What is RESEC? Layanan akses jarak jauh yang memungkinkan host remote mengeksekusi perintah di sistem jaringan. What is the suggested mitigation for the reliability? Nonaktifkan layanan RESEC dan gunakan alternatif seperti SSH. Click the CVE associated with the RESEC vulnerability. A brief description of the CVE opens. Kita bisa lihat di sini. Kemudian, what is the CVSS access complexity rating of this vulnerability? Does this mean it easy or difficult? Exploit its variability. Jadi di sini adalah sertikan low, yaitu mudah dieksploitasi. Kemudian
Kemudian what research port is currently open on the Metabolist system. Jadi port 512. Kemudian RSMB service currently running on the client. How do you know? Jadi ya karena port 445 TCP terbuka. Nah, kemudian di part 2 kita akan mengeksploitasi kerentanan dari GVM-nya. Pertama, kita reconnaissance terhadap target dulu. Kita tahu SMB itu rentan, jadi kita gunakan nmap dengan script smb brute sudo nmap -sf seperti ini. Sudo nmap -sv -p 445 script smb brute 172.17.02. Nah, dia lagi start nmap. Jadi nanti hasil dari sini itu hasil scan akan menampilkan kombinasi username dan password. Tapi ini kita tunggu dulu. Oke, jadi di sini kita lihat bahwa username-nya, jadi kan list the username and password kan. Jadi di sini usernya itu yaitu user. Nah, adminnya itu ini MVS admin. Lanjut ke step 2. Di sini kita disuruh install RSH client. Sudo apt get install RSH client. Oke, jadi dari versi ini ternyata tidak bisa, dan yang baru itu adalah yaitu sudo apt get install inetwils RSH client. Oke, jadi karena di sini ternyata nggak bisa, jadi kita masuk dulu ke SSH MSV admin 1.17.02. Kemudian kita login sebagai, kan ini login terus passwordnya adalah MSF admin. Setelah itu di sini kita pwd. Nah, ini ada home ms admin. Kemudian kita sudo msv admin. Udah. Jadi artinya di sini kita sudah punya akses ke root penuh. Terus di sini ada reflex question. Bagaimana cara mendapatkan username password lain non SMB setelah mendapat akses root? Jadi salin file etc password dan etc shadow berisi daftar user dan hash password. Kemudian bagaimana unshadow dan John the Ripper membantu? Jadi unshadow menggabungkan file etc password dan etc shadow. Nah, John the Ripper kemudian digunakan untuk crack hash menjadi password plain text. Nah, kemudian di sini karena sudah selesai lab 618 videonya, saya cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.